Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini, channel Andi Pabiring. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar cara mencetak IC MMC dengan baik dan benar agar proses bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Oke, untuk perlu diketahui bahwa eMMC merupakan bagian penting dalam sebuah handphone, khususnya Android, di mana berfungsi untuk menyimpan data baik berupa file, musik, video, dan yang lainnya. Ada 4 jenis IC eMMC yang biasa digunakan di Android dan biasa disebut BGA. Yang pertama BGA 254 seperti yang saya pakai ini, kemudian yang kedua BGA 221, dan yang ketiga BGA 162, dan yang terakhir BGA 153 atau 169. Yang membedakan adalah bentuk pin atau kaki di eMMC itu sendiri. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu eMMC itu sendiri. Kemudian yang kedua, cetakan seperti yang saya pegang ini, untuk mencetak bola-bola timah. Kemudian dudukan atau tempat menaruh eMMC dan plat. Dudukan atau alas yang saya pakai ini saya ambil dari pendingin IC audio yang ada di speaker aktif. Kemudian bisa juga kita pakai seperti yang khusus dijual untuk teknisi HP seperti ini yang saya pegang. Dia langsung ada ukuran IC. Kemudian bahan selanjutnya timah cair seperti yang saya pegang ini dengan merek Onglai. Dia ini membutuhkan panas atau temperatur yang tidak terlalu tinggi, jadi 250 atau 300 derajat Celcius saja dia sudah mencair. Kemudian ada juga beberapa merek untuk timah cair ini, seperti ini yang saya pegang warna putih. Saya tidak tahu mereknya, cuman karena ini terlalu lama tidak saya pakai, sekitar setahun lebih, akhirnya dia beku. Nah, lalu kemudian alat bahan yang kita butuhkan yaitu tisu kering ya, bukan tisu basah. Fungsinya apa? Sebagai alas atau pembatas antara dudukan dari aluminium atau plat si tadi dengan IC eMMC agar panas tidak mengalir ke alas. Jika tidak memakai tisu, maka panas dari eMMC selama proses pencetakan akan mengalir ke alas seperti yang saya pegang ini. Jadi timah tidak akan mencair, dan lama-kelamaan jika dipaksa maka akan merusak IC eMMC itu sendiri atau IC lainnya. Jadi perlu sekali kita menggunakan tisu ini sebagai alas agar panas berfokus pada IC eMMC. Kemudian alat selanjutnya pinset. Saya biasa menggunakan pinset bengkok untuk mempermudah. Kemudian yang kita butuhkan isolasi anti panas atau tahan panas. Yang saya pegang ini kalau tidak salah namanya aluminium coil. Bisa juga menggunakan isolasi warna kuning yang biasa dipakai untuk teknisi HP. Ini juga bagus untuk tahan panas, cuman berhubung stobis, jadi saya hanya bisa memberikan contoh seperti yang saya pegang tadi. Oke, kemudian alat yang kita butuhkan silet yang biasa kita pakai untuk cukur
cukur rambut tentunya untuk meratakan timah selama proses pencetakan, karena ketika kita panaskan timah itu tidak langsung otomatis rata ya. Kemudian kita butuhkan di sini gunting, biasa untuk menggunting isolasi ataupun tisu. Kemudian flux ini penting juga agar proses pencairan timah cair cepat dan tidak merembet atau saling bersentuhan. Untuk ada beberapa merek seperti Flux, Amtek, dan perlu diketahui bahwa warna juga menentukan kualitas. Seperti Amtek ini harganya ada yang 3.000 atau 5.000. Tapi saya rasa yang paling bagus untuk meratakan itu merek Flux, untuk meratakan kaki-kaki MMC yang ada di bot. Seperti yang saya pegang ini Flux, dia bagus sekali dari segi kekentalannya juga bagus, dia tidak terlalu cair. Kemudian yang kita butuhkan kabel wick. Nah, ini untuk meratakan sisa-sisa timah baik di IC MMC ataupun di mesin HP itu sendiri. Kemudian alat selanjutnya alat congkel atau cutter untuk mengambil timah cair. Kemudian kaca HP atau bekas touchscreen yang sudah tidak terpakai untuk menghasilkan cetakan yang rata. Kemudian sikat dari sikat gigi bekas untuk membersihkan bekas timah ataupun thinner selama proses pencetakan berlangsung. Oke, kita langsung saja memulai dengan terlebih dahulu menyiapkan isolasi anti panas tempat menaruh IC MMC. Kemudian kita siapkan cetakan. Di sini kita akan mencetak MMC tipe BGA 254. Kemudian siapkan juga IC MMC yang akan kita cetak, dan terlebih dahulu kita harus bersihkan supaya cepat tercetak. Untuk membersihkan kita taruhkan terlebih dahulu flux secukupnya, kemudian kita bersihkan menggunakan solder, tapi jangan terlalu lama untuk pemanasannya, dalam artian berhenti di satu titik, jadi tetap harus kita gerakkan. Kita bersihkan sebersih mungkin, dan kalau bisa sisakan sekitar 2-3, kemudian bersihkan. Jadi fungsi sisa tadi agar kita cepat dalam proses mengepaskan antara IC MMC dengan cetakan. Oke, kita siapkan terlebih dahulu isolasi anti panas. Kemudian kita taruh IC MMC supaya dia menempel dan bisa mengunci dan tidak bergerak bebas. Nah, kemudian kita paskan MMC-nya dengan cetakan. Oke, untuk pemula memang harus butuh kesabaran. Oke, ini sudah pas. Jika sudah pas, tinggal kita tekan biar isolasinya menempel dengan sempurna. Nah, ulangi lagi, pastikan IC MMC dengan cetakan terpasang pas, jangan sampai tidak pas atau salah, yang nantinya akan merepotkan kita juga dalam proses pencetakan berlangsung. Ini sudah pas, tinggal kita taruh
cetakan yang sudah kita taruh MMC di atas tisu agar panas tidak mengalir ke dudukan aluminium atau pelat tadi. Kemudian kita ambilkan timah, lalu kita oleskan dan kita ratakan menggunakan jari tangan. Ulangi sampai mendapatkan hasil yang benar-benar merata. Selanjutnya kita tekan cetakan menggunakan pinset sambil memanaskan menggunakan blower. Saya menggunakan suhu 300 derajat, perlahan, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh, sambil menggerakkan blower agar panasnya merata. Oke, perlahan tapi pasti. Jika sudah, kita tunggu beberapa saat sampai dingin, kemudian kita siapkan silet untuk meratakan. Cara meratakan juga jangan asal meratakan, jadi kita juga harus perhatikan kemiringan silet, jangan terlalu tegak, kita harus agak miring supaya kaki tidak putus. Oke, kalau sudah, kita ulangi lagi. Oke, ulangi cara ini sampai benar-benar mendapatkan hasil yang benar-benar merata. Kita ulangi sekali lagi. Sudah mulai rata, tapi belum untuk semua lubang-lubang yang ada di cetakan, yang menandakan bahwa timah belum merata. Jika sudah, tinggal kita ratakan lagi menggunakan silet. Kemudian jika ingin hasil maksimal juga, kita bisa melakukan pemanasan pada bagian sebelahnya atau setengah. Jika memang dirasa menekan kiri kanan secara lebar kurang merata, kita juga bisa memanaskan separuhnya. Nah, jika sudah seperti biasa, tunggu dingin, kemudian kita ratakan lagi. Jika sudah misal bagian bawah, jika dirasa sudah rata, tinggal kita tekan lagi bagian atas, kemudian kita lanjut blower supaya hasilnya benar-benar rapi dan rata. Ya, kita panaskan. Sekali lagi butuh kesabaran dan ketekunan agar kita lancar dalam proses pencetakan IC MMC ini. Kita tunggu dingin. Jika sudah, kita bersihkan lagi atau kita ratakan menggunakan silet supaya benar-benar rata. Kita juga bisa menggunakan bekas layar sentuh atau bekas kaca dari HP jika memang hasil rata yang kita inginkan belum sempurna. Cara ini juga biasa saya gunakan supaya timah yang ada atau timah yang mengendap di dalam cetakan ini bisa keluar. Nah, jika sudah menggunakan kaca hasil juga belum maksimal, kita bisa menambahkan timah cair tadi. Kita oleskan, ratakan dengan jari, lalu kita tindih lagi menggunakan bekas kaca layar sentuh tadi. Kita tekan tapi jangan terlalu keras. Nah, jika sudah ditekan, kita lanjutkan lagi blower seperti biasa. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, tunggu dingin, lalu kita ratakan lagi seperti biasa. Nah, ini hasilnya jika menggunakan kaca. Jadi timah yang di bawah cetakan akan keluar
lalu kita ratakan lagi. Oke, sudah kelihatan. Kita lanjut. Oke, sekali lagi butuh kesabaran, pelan-pelan. Oke, sudah mulai tipis-tipis hasil yang kita bersihkan. Itu menandakan sudah mendekati hasil sempurna. Oke, kita bisa ulangi lagi. Cara yang di pertengahan tadi kita panaskan sebagian. Nah, lalu kita ratakan lagi. Nah, sudah mulai kelihatan. Oke, kemudian kita panaskan juga bagian atas. Jika sudah, kita ratakan lagi. Ingat, jangan pernah merasa bosan. Jika ingin cepat bisa, dan jika ingin hasil yang maksimal. Itu kelihatan belum merata. Oke, untuk meyakinkan kita bersihkan langsung menggunakan sikat yang sudah kita taruhkan thinner, lalu kita angkat pelan-pelan. Oke, ini hasilnya. Nah, jika sudah kita lepas, kita bersihkan sisa-sisa timah yang menempel, yang ada di luar dari jalur bola-bola timah yang ada di pin-pin MMC. Kemudian kita taruhkan flux secukupnya. Kemudian kita lanjut panaskan menggunakan blower agar timah mencair lagi dan mengikuti posisi masing-masing. Blowernya juga jangan terlalu dekat ataupun terlalu jauh, dan harus digerakkan. Jangan sering memanaskan IC di satu titik karena bisa mengakibatkan kerusakan pada MMC itu sendiri, yaitu kelebihan panas. Oke, ini hasilnya. Nah, sempurna. Oke. Sambil kita perhatikan juga apakah ada bola-bola timah yang menempel. Jika kita masih merasa hasilnya belum merata, kita bisa ulangi lagi cara yang tadi. Kita paskan lagi di cetakan, kemudian lebih bagus lagi kita taruhkan flux supaya timah-timah tadi tidak bersentuhan. Oke, pelan-pelan kita lanjut untuk memanaskan seperti biasa. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum like, subscribe, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan komentar dan share-nya agar channel ini terus berkembang dan tetap memberikan video-video bermanfaat lainnya. Oke, selanjutnya kita bersihkan lagi. Oke, pelan. Nah, kemudian kita bersihkan dengan sikat. Nah, ini hasil finalnya, itu hasil akhir. Insya Allah hasilnya memuaskan. Dan jangan lupa nanti jika sudah kita bersihkan dengan sikat, kita taruhkan lagi flux, lalu kita blower lagi supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, jika sudah, nanti kita bisa cek lagi menggunakan UV box. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, share, dan berikan komentar Anda agar channel ini terus berkembang. Salam sukses untuk kita semua. Salam teknisi ponsel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.